Kenapa setuju? BBM naik mah nggak apa-apa, asal jangan Nabi Isa aja yang turun. Buat anggota DPR, MPR, kepresidenan, pemimpin itu gajinya kecil aja, jangan pakai tunjangan. Di sana bakal kelihatan orang-orang yang benar-benar mau memimpin. Iya. 200.000 dikali dengan berapa warga Indonesia yang memiliki kendaraan. Iya. Terkumpul 900 triliun lah. Iya. Yang ngeklaim kalau orang turun sampai ada nggak yang turun 1 M? Ya, enggak. Enggak kan? Yang ngeklaim sedikit. Sisa uangnya kemana? Ngegaji Samsat. Berbicara, bercanda, tertawa-tawa, bertukar pikiran tentang masalah yang ada. Kadang di kamar, kadang di luar, kadang di jamban, hanya di ruang BP. Galang rambu anarki, anakku, tangisan pertamamu ditandai BBM melambung tinggi. Oh BBM. Kenapa naik terus? Harus bukannya omset yang menaik ya, malah BBM. Aduh, gimana, aman sehat? Dulu tuh siswa-siswi Rangway. Alhamdulillah. Jangan. Kalau istirahat. Berarti pemerintahan kita yang sekarang tuh BBM naik berapa kali sih? 3, 4, Enggak ngitung Tapi lebih banyak ya? banyak. Kalau nggak salah banyak. 6.500 ke 7.600 Namanya sih Pertamina, salah. Harusnya? harusnya. Karena Pertamina. Oh, per tahun, tahun minyak naik. Bertahan minyak naik, mahal pula lah aku tengok. Yang kasihan mah ini, ojol. Iya. Yang setahu aku salah satu. Tapi bukannya gajinya naik juga. Enggak, aku baru kemarin malam lihat. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 12, baru kemarin malam lihat salah satu ojol di apa gitu, non semaru, ya kiranya namun bahasa Sundanya marukana non ngebite tuh pakai bensin. Jadi ya lu pikir gua nanti kagak pakai bensin gitu. Iya. Berarti tetap harganya nggak naik. Itu kan kacau tuh, orang ngaco. BBM naik tapi di driver ojol nggak ditaikin itunya apa sih, lain gaji di itu kan Tarif. tarifnya kan Tapi katanya naik juga tarifnya. ya mungkin itu kan salah satunya yang anggap yang si Oren itu belum naik. Apaan Oren? Shopee Oh, belum naik gitu. oh belum naik Si Shopee mah ada tuh tarifnya. Ya itu kan kudu Iya. di mana kamu nanti. Tapi Anda setuju BBM naik? Wah, saya mah setuju banget Pak Jokowi. Wah, keren Pak. Setuju. Kenapa setuju? BBM naik mah nggak apa-apa, asal jangan Nabi Isa aja yang turun. Aduh, turunkan harga BBM sekarang udah mulai demo soalnya nggak Ada, Pak. ada Ada. turunkan. Iya. Sebenarnya Pak, BBM harga 10.000 saya emang nggak aneh. Karena Kalau Bapak sering off-road, kalau beli bensin di gunung, harganya dari dulu juga udah 10.000 waktu zaman 7.600 per liter 10.000, nggak jadi masalah. yang jadi masalah Yang jadi masalah kalau dari sananya 10.000 berarti nanti saya jadi 14.000. di gunung lebih Makin mahal di gunung. Tapi gini, yang jadi permasalahannya adalah apabila harga dasarnya udah naik, pasti yang ikut naik ke semuanya Pak. Nah, dampaknya. gorengan aja tadi 1.500. Oh iya benar naik, Bro. Sebelumnya minyak goreng langka naik ya, sekarang bensin ada pokoknya ya. Jadi apakah anda di sini kita rehat sejenak? Jadi apakah bapak-bapak di sini Pintu kemana saja. apakah setuju dengan statement Ibu Susi yang berkata bahwa kenapa enggak anggaran gaji aja kayak gaji pemerintahan dipotong, tunjangannya dipotong, daripada menaikkan BBM? Betul. Setuju nggak? Setuju itu. Itu bagus nggak pemikiran kayak gitu? Bagus. Terus kenapa dibuang? Ya karena Karena apa, Pak? karena Adidas. Iya, kalian tahu lah. Jadi katanya kata orang-orang pintar,
di Wakanda tuh emang orang yang bener tuh susah ya buat Susah. Susah. Ketika lingkungan itu dark, gelap, ketika kamu bertahan menjadi satu titik cahaya yang untuk menerangi, bakal kalah sama gelapnya, Pak. Jadi tapi harus nggak sih ketika untuk berbuat baik, jadi orang baik itu susah kan di Wakanda tehnya misalnya. Sebenarnya nggak susah, Pak. Menjadi orang baik itu di negeri Wakanda itu nggak susah, bisa. Cuman yang susahnya bukan menjadi orangnya, Pak. Yang susahnya ketika kamu ada di mananya. Oke. Kamu jadi orang baik sekarang nggak susah. Ya. Tapi ketika kamu sudah mendapatkan kursi, Iya. mungkin itu akan menjadi susah. Akan jadi culak cilek Akan Jangan. menjadi palingan. Tapi logika sederhana mungkin gini, Pak. Gini, misalkan Bapak maling, Ya. Nah, saya memperingati Bapak. Jangan maling lah. Oke. Nyuri Maling aja. gitu. Terus Bapak Diki ngajak, ayolah mendingan maling. Saya tetap kekeh nih, Enggak. nggak mau. Kekeh nih Pak Diki, sok maling. Saya nggak mau, tetap nggak mau. Nah akhirnya Pak Diki mencari cara agar saya kebagian. Kebagian atau dibuang? Kebagian dulu. Kebagian, misalkan, ya guys lah, udah. Oke, tutup mulut kan, tutup mulut nih. Tapi kalau saya ngelawan, nah, Nah juga kan kebagian. tapi kan saya bisa menjelaskan secara detail Ah. bahwa ini prosesnya seperti ini, dan saya nggak mau. Ya akhirnya di Adidas. Oke. Susah juga ya. Susah. Jadi apakah hanya cukup untuk bersabar ini karena kita sebagai masyarakat kecil ya, saya mah Ya, saya juga masyarakat kecil lah. Tapi kemungkinan turun nggak sih? Nggak, Hah? nggak. enggak gitu. Nggak. Karena kan memang nggak salah. Memang pemerintah nggak salah juga ya menaikkan karena memang di dunia ini lagi krisis ya minyak dunia gara-gara konflik antara Rusia dan Ukraina. Tapi ketika Berpengaruh. ya Iya. baru Amerikanya naik jelas lah karena Amerika memang musuh besar Rusia kan ya. Tapi ada apa ya? Ada sudut pandang yang memang seharusnya nggak harus naik loh. Kata Bu Susi tadi gitu kan. Kalau mau naik pun sedikit. Kebayang Pak naik 500 aja bisa berubah harga kemana-mana. Sekarang naik jadi 10.000 dari 7.650. Asli. Saya uang jalan ekspedisi kemana ini? Iya bener. Jadi si apa ya? Ada kita nih banyak anggaran uang yang memang seharusnya bisa disubsidikan kepada masyarakat. Waktu pengakuan Krisdayanti di Deddy Kobuser, Apa katanya? gaji DPR itu kecil tapi tunjangan ada yang Iya, sampai 2,5. Pergi rapat dapat berapa ini apa? Kalian ini mau ngatur masyarakat atau mau memperkaya diri? Oke. Seharusnya peraturannya dirubah buat anggota DPR, MPR, kepresidenan. Pemimpin itu gajinya kecil aja, jangan pakai tunjangan. Di sana bakal kelihatan orang-orang yang benar-benar mau memimpin. Iya, iya. Gak akan ada yang minat, Pak. Sekarang banyak yang minat pengen kursi gara-gara apa? Duitnya gede. Oke. Kalau memang di sana nggak ada duit, ada nggak yang Oknum. minat? Senangnya oknum. Jadi berebut. oknum. Jadi berebut kan? Iya. Dan spekulasinya telah dijelaskan oleh Abdur. Oh, gitu. Orang itu udah gila dari awal hanya untuk memperebutkan satu kursi dengan kemungkinan menang hanya 0,sekian% gitu. Dan berani menggelontorkan uang bermiliar-miliar hanya buat mendapatkan kursi itu. Berarti kan kalau udah orang bisnis gimana sih? Ya. Punya duit 4M harus balik lagi minimal 8M lah. Epic comeback nih. Harus balik modal, Pak. Berarti Jadi ingat waktu zaman zaman saya jadi ingat zaman Ibu Mega sama Bu Puan. Aduh Pak SBY BBM naik 500 nangis. Harusnya sekarang guling-guling ini mereka, jangan nangis lagi. Naiknya nggak 500, Bu. Tapi kemarin ada yang demo nyanyi selamat ulang tahun. Terus ada orang yang lagi berbicara malah dimatiin lagi si ibu mikrofon. Mungkin dia sekarang wah bahaya si ibu itu berarti ya. Jangan dibawa ke acara band, dia jangan dideketin sama operator. Jangan nanti mic-nya mati. Nanti lagi nyanyi. Mati. Wah bahaya. Salah nggak kalau gini? Kalau kita berpikir, oke BBM naik, berarti aku harus bisa mendapatkan uang yang lebih. Ya, bukan baik, itu bagus. Jadi pecut. Lagi pecah. Iya. Emang sebagian orang kan BBM naik, I don't care gitu buat orang-orang yang banyak duit. Ya.
nggak ngaruh kan? Ya. Bahkan kita pun yang tidak banyak duit kadang-kadang nggak merasa terpengaruh gitu ya. Iya sih. Tapi kan, yang ngaruh sih Papa yang anjir uang 10.000 teh berarti banget. Tah. kan banyak kasihan kita- kita membela. Walaupun kita bukan, ya kita bisa dibilang kita orang yang kaum bawah ya kere-hore lah. sore, tapi memang terlalu ya nggak terlalu dipikirkan. Nah, Cuma kan memang banyak sebagian orang yang memang merasa kesusahan. buat makanannya susah. Banyak itu tuh banyak ya. Banyak. Banyak. Makanya kita tuh harus banyak Batu pagi. Bersihin Pak. Terus demo. Ada yang ngapain sih demo? Ya tolol aja orang yang komentari. karena Demo itu sudah diatur kan. Ada Ada undang-undangnya. undang-undangnya. Boleh mengkritisi pemerintah itu boleh. asal Tidak merusak kan. tidak anarkis. Tidak anarkis. Ya boleh lah. Demo mah tuh udah Masa? dilindungi Dilindungi. undang-undang. Demo mah nggak apa-apain. Kalau Iya, mau bener. ngebacot juga jangan takut. Maksudnya kan kita ada kebebasan pers. Diatur oleh undang-undang. Mengkritisi pemerintah bukan artinya kita benci dengan pemerintah. Ya, kayak kita ke anak lah. Heeh. Bener nggak? Betul. Kita ke anak. Kamu lebih bagus gini, kamu lebih baik ini. Bukan kita benci, tapi Bukan karena kita kita benci. sayang ya. Heeh. Nah, jadi Tapi- bapak perintah, jadi buat yang demo-demo itu tuh bukan membenci pemerintah ya. Dia tuh sayang, care ya. Pengen kita tuh lebih baik semuanya. Ya. Iya Cik betul. mikir lah, saya tengok. Ya maksudnya setiap ada yang mengkritisi ke pemerintahan zaman sekarang itu langsung ditangkap, langsung dibilang oposisi, langsung dibilang apa? Bukan lah. Walaupun saya nggak nyoblos beliau gitu. Jadi tak sejalan bukan berarti. Membenci. Nah, tak sama bukan berarti membenci. Kita sebagai warga negara ya berhak untuk mengkritisi karena kita hidup di negara demokrasi kan. Karena dan gini loh. Kalau nggak salah nih ya pernah lihat yang kayak orang-orang di DPR pemerintahan dulunya tuh banyak dari aktivis. Iya. Ini pasti harusnya Mereka lebih ngerti lah. harusnya sih tapi udah beda sih. Udah dapat kursi mahnya. Lupa. Sindrom teh, bro. Star syndrome, Bro. Iya. Dan harusnya ya setiap ada demo ada dong lah yang keluar untuk jangan sampai mereka anarkis lah. Tuntutan mereka ini didengar dalam artian ada perwakilannya yang turun, Ada berdialog nggak langsung. Ada nggak sih gitu kan. pemimpin yang kayak gitu ada nggak sih? Ada, Yang ada demo dia keluar. ada, tanya. Tapi bukan di Wakanda. Di Ya nggak tahu. Cuman ada yang bagus yang presiden Venezuela gitu atau presiden mana lupa lah. Yang dia rumahnya sederhana, pakai mobil pakai kodok. Presiden termiskin di dunia. ada. Itu maksudnya dia bagus gitu. Kepemerintahan tuh harusnya diatur seperti itu, bukan untuk ajang mencari duit. Kepemerintahan itu kalau mencari ajang untuk mencari duit, maka banyak akan terjadi otak-otak yang mencari lahan untuk duit gitu ke masyarakat. BLT dikakak Pak. Waktu itu teh yang waktu pertama pandemi ngedengar korupsi. Oh, iya. banyak itu mah. Korupsi harusnya hukuman mati itu nggak jadi. Karena berkelakuan baik. Karena banyak yang kebagian. Nah, iya kan bisa benar. gitu Pak. Kalau yang atas kebagi, yang atas nggak bisa ngasih instruksi. Padahal kalau dari cerita agama ya, kalau dari cerita agama, ketika seseorang dipilih jadi pemimpin teh, wah dia teh Tanggung stresnya jawabnya teh. berat. Karena jangankan ada masyarakat yang kelaparan, jalan bolong, ada orang kecelakaan di sana pun dipertanggungjawabkan. Di Islam itu. Iyalah. Makanya jangan senang diangkat jadi RT, RW, ngadon jadi syukuran lain. Anjing. Welcome. Welcome. Tanggung jawabnya begitu ya. Iyalah. Tanggung jawab satu negara, Pak. Rumah tangga aja dulu. Rumah tangga aja udah berat, Pak. Ya makanya saya mah nanti ya kalau punya istri, rumah, punya motor, mau atas nama istri lah. Kenapa? Biar nanti kalau dipertanggungjawabkan di hari akhir, Hari akhir. kamu rumah dari mana? Gak tahu Pak, punya istri lihat aja itu sertifikat. Oh iya kan harta dihisap ya. Itu mobil dari mana? Punya istri Pak, lihat aja namanya. STNK-nya. Kalau si pemimpinnya wanita, Pak, kalau ada yang nyalon nih nanti pemimpin wanita, kalau terus menang, nanti pusing nggak, Pak? Gini loh ya. Ini mah curhat ya. Wanita dalam kehidupan rumah tangga tuh kadang sulit ya.
Apalagi kita pemimpin, kita seorang wanita. Nggak mau denger aja mikrofon matiin. Lagi sidang orang lagi ngejelasin banget. Itu salah ya? Itu salah ya? Kemarin kejadian lagi. Hah, kejadian lagi? Kejadian lagi. Kan unik ya di Wakanda mah kan. Pak, rasa menghormatinya mana? Rasa menghargainya mana? Ada orang lagi ngomong. Itu teh orang yang ada di gedung itu ya, yang berarti punya jabatan ya. Yang harusnya lebih Apalagi mengerti kita. tentang attitude. Apalagi kita nggak bakal didengerin. Iya lah. Apaan sih ruang BP? Kayak berarti mau kita bakar diri juga kayaknya. Mau di Gak ngaruh. Don't care ya? Don't care. Terus, Paling viral doang lah sehari 2 hari. terus sekarang gimana nih? Udah mulai ramai hacker. Apakah itu perbuatan benar? Enggak, gini loh. Ini tuh benar. Soalnya saya baca satu statement yang bikin, bentar, kok jadi kayak gini ya? Kayak gini, hati-hati katanya ya, hati-hati. Ini tuh hacker tuh sebenarnya dari luar katanya. Cuma lagi masuk momen nih biar nggak bisa ngadu dombain. Nah, apa benar gitu atau kata gimana sih pandangan kamu? Pak, hacker-hacker terjago di dunia itu datang dari Asia, Pak. Salah satunya Indonesia. Kalau ada cyber war, Indonesia itu salah satu yang ditakuti, Pak. Iya. Cyber war dengan kasusnya, Australia kasusnya. udah sekali kebobolan. Itu saya yakin gara-gara kebijakan waktu itu Kominfo itu, ya itu hacker Indonesia lah. Yang sekarang kan baru ada, tahu nggak yang kalau akan mulai Pertamina mau dihack? Nggak tahu, Pak. Kalau BBM tetap segitu, Nah, Mali Pertamina bakal dihack. serius. Siapa sih namanya itu? Saya dukung lah. Di Jorka. Oh, bijor. Heeh. Tapi di mana ada apa ya, suatu masalah, kita harus memiliki satu solusi kan. Solusinya? Kalau saya untuk berkendara, solusi lebih baik ke elektrik. Tapi kan belum efisien. Nah, di sini kadang-kadang ini bisa menjadi peluang pekerjaan. Karena saya orang yang senang ngotak-ngatik motor gitu kan. Nah, di sini saya Peluang sih. bisa dijadiin peluang loh ini buat sebagian orang yang memang senang ngotak-ngatik motor. Tapi kan di negeri Wakanda ini sebenarnya udah banyak yang sering beberapa kali ngasih solusi yang akhirnya menghilang entah kemana. Iya, memang. Bener nggak? Kemana itu teh? Nggak tahu. Bener Mungkin nggak? liburan di. Kamu pernah dengar nggak kayak gitu? Iya benar. Ketika ada trouble A, ada masyarakat kecil yang mengasih solusi. Nah, Ngasih solusi, ini bisa loh dengan cara ini hilang. Iya. kenapa ya? Ya. Kayaknya dikirim itu, Karena gini Pak, dikirim ke Pluto. kayak ada satu konspirasi, bukan konspirasi, ini cerita, cuman gara-gara cerita asli ini muncul beberapa teori konspirasi gitu. Dulu ada orang Amerika namanya siapa gitu lupa, dia menciptakan mesin dengan bahan bakar air 100% murni dengan air. Nah, ketika dia mau menciptakan hak paten itu tidak terjadi karena orangnya keburu meninggal, dan dia udah nulis, saya banyak diteror, saya banyak Meninggalnya secara normal enggak secara misterius. Nah, itu karena mungkin orang-orang yang memegang saham kendaraan dengan menggunakan bahan bakar minyak ataupun salah si produsennya, ataupun bisa jadi orang pemerintahan yang sudah bekerja sama dengan salah satu produsen kendaraan bahan bakar minyak pun marah. Itu kan muncul beberapa teori konspirasi gitu. Dan mungkin di sini pun ya nggak jauh lah, nggak beda jauh. Mungkin seperti itu, mungkin gitu di bawah alien workshop. Susah juga ya. Tenang Pak, masyarakat Indonesia ini sekarang udah cerdas. Iya sih ya. Udah cerdas, masyarakat Indonesia ini banyak yang udah cerdas, yang tahulah mana yang nanti kedepannya harus dipilih dan mana yang memang benar atau mana yang memang ini orang bayaran. Terus kalau BBM yang itu kemarin ada juga tuh apa? Vivo. Oh itu kan ikut naik pak. Tadinya kan dia 8.000 berapa gitu. Jadi harus naik. Harus lebih dari Pertamina kan. Harus lebih. Jadi 10.900 naik. Oke, kan agar ya ngerti lah. Iya. Tapi ya biarin lah, nggak apa-apa. Jadi gimana nih, ada solusi nggak? Ya kalau untuk berkendara, tapi kan balik lagi ya tapi kan mobil listrik mahal ya, bahkan saya pun nggak punya mobil gitu untuk sekarang ya. Cuman bisa menjadi solusi kendaraan kita, motor kita ubah Menjadi listrik gitu.
bukan menjadi sepeda. Tapi bisa jadi sepeda G. Karena BRT udah mulai mau mengeluarkan ya, jadi nanti kita tinggal beli langsung plug and play ke motor kita, Matic, Bikebeat dari Yamaha. Oh, jadi elektrik. Jadi elektrik. Wah, nanti keren. Tinggal dibawa ke samsatnya nanti berubah gitu sih motornya jadi elektrik. Oh, Jadi mantap. kita udah punya motornya gitu kan. Nah kan itu bisa dikembangkan lagi sama ya orang-orang kreatif gitu. Tapi kan gini loh. Tapi nanti begitu elektrik naik, elektrik bermunculan pasti harga listrik naik. Tapi kenapa sih Anjir. nggak gini loh? Kalau simpelnya saya sebagai orang awamnya, misalnya gitu, ini kan global sebenarnya. Ini global. Salah nggak sih kalau misalnya saya pemerintah, ini global, oke. Kita jangan mau ikut-ikutan sama orang lain. Kita harus nyari solusi sendiri. Iya bagus. Hah? Iya. Bagus. Benar, Harusnya bisa kan nggak sih? berpikir seperti itu. Kita jangan usah ini minyak global naik. Iya. Ya, aku sebagai pemimpin aku nggak mau buat sengsara. Dan gimana kan? Cari solusi ya biar masyarakat tetap negara kita tetap untung, nggak harus apa-apa Iya. pengaruh dari barat gitu. Benar tuh sih? Benar. Tapi kan memang pemerintah menyatakan bahwa pemerintah ini sudah rugi berapa ratus triliun gitu kalau nggak salah hanya untuk menutupi subsidi kemarin Katanya. Oh kan kita nggak tahu Tapi ya. emang kalau di luar dibandingin sama luar sih emang di sana kan lebih mahal. Tapi kan pendapatan lagi beda tuh. Pendapatan per kapita beda. Jadi adil teh bukan sama rata harus sama, enggak. Itu salahnya tuh. Benar tak? Adil tuh nggak harus semua rata. Kayak ada gambarnya harus adil. Ada kotak sama, kursi ini adil. Kita kasih kursi satu harus sama. Tapi tinggi orangnya beda-beda. Kayak gitu. Jadi manyalah orang lain sekolah teh bener bisa mikir gitu wae teh nu di sana. Ya, tapi kan karena Cingcop euy. Kali kira tuh ngomong kadang dong. kadang orang bisa berubah karena kedudukan, kadang orang bisa berubah karena kekayaan. Ya sih. Kita juga Kita mungkin ya. belum tahu kan belum kalau kita punya kedudukan di sana. Iya, aku ketemu Sindet. Siapa kamu? Merah nggak itu? Ngai. Cuan. Emang sih benar. Orang tuh bisa berubah karena Kedudukan harta, dan kekayaan. Tahta. Wanita. harta wanita. Ketenaran gimana? Ya, Iya. terkenal. Ketenaran itu bisa masuknya ke tahta. Tahta bener. Misalnya teh aku bukan orang terkenal, tiba-tiba terkenal selebgram. Tiba-tiba ya. Selebgram. Ya aku jadi selebgram, kan bisa jadi berubah, Bang. Iya. Ya. Sidiki Ariel. Heeh. Bisa aku nanti ketemu anakku, siapa kamu? Kamu kurang ajar. Ya, kamu siapa? Anakku bukan? Bukan. Udah. BBM. Jadi ya mudah-mudahan bisa turun walaupun Ya. kemungkinannya sangat kecil. Solusinya ya mudah-mudahan dibatasi lah kendaraan. Iya. Maksudnya dibatasi teh gini. Sekarang kamu nyadar nggak sih kalau isi BBM ngantrinya makin panjang? Iya makin panjang Ya memang. karena nggak ada pilihan Ki. Itu karena kendaraannya yang makin banyak. Enggak. Apa sih? Nggak ada pilihan. Yang paling murah yang diburu pasti. Bukan, Mang. Sebelum BBM naik teh kalau saya beli Pertalite dia udah tiga baris. Ini Kenapa Mang. sih? Kenapa sih? Ya karena jauh kan kita mau beli Pertamax tuh selisihnya jauh sama. jauhnya. Pertama sebenarnya sih. Itu bisa jadi alasan. Yang kedua benar juga si kendaraan bermotornya banyak. Nambah banyak. Maksudnya setiap kendaraan baru teh harusnya dibatasi gitu jumlahnya. Misalkan cuma 100.000 unit. Kalau Jadi jangan limit lah ya. Limit, jangan mikir keuntungan terus gitu. bener nggak sih kalau di negara luar ada gini loh, kendaraan yang tahun berapa dihancurkan? Dihancurkan. Bener nggak sih? Bener. Bisa, Dihancurkan? Atau dijual ke sini? Bisa Enggak sekarang mah Pak yang udah tua direstorasi. Itu Bang. Di Amerika kan gitu, tiap per 5 tahun dihancurkan, ganti gitu. Tapi ketika kalian cipta dengan kendaraannya, silakan pelihara, tapi pajaknya naik terus tiap tahun. Jadi di Amerika yang memiliki mobil-mobil klasik itu adalah orang-orang yang kaya. Adil berarti nya tanya. Iya. Berarti yang harus tahu si Amerika. Tapi untuk Indonesia, misalkan orang kan boga mobil doyok gitunya, saya cuma punya mobil carry satu-satunya karena kemampuan beli untuk mobil itu. Jarak pakai cuma 5 tahun. Ketika mobil dihancurkan, orang kudu make naon. Kalau misalkan masih sayang mobilnya tapi pajaknya dinaikin, kan saya orang rendahan gitu kasarnya. Nggak bisa diterapin di sini. Nah,
tadi gara-gara Ibu Susi itu. Bapak pernah dengar asuransi kecelakaan nggak? Pernah. Yang kita bayarkan melalui Jasa pajak. Raharja. Enggak. Kan kita teh Oh iya di pajak ada. kan di pajak kita bayar itu teh di pajak kendaraan. Oh iya. Saya mau nanya, ada nggak sih orang yang benar melakukan klaim asuransi? Aku baru baca. Ada. Nya klaim asuransi Ke ada Kan ada tapi Mening- kalau viral enggak bener meninggal berapa, cacat meninggal berapa, cacat ada. berapa? ada kalau viral. Sekarang gini Pak. Kalau nggak viral, Heeh. lu kecelakaan mati nggak bakalan. Nih, sekarang gini. Kita punya kendaraan. Kita bayar pajak. Ya. Termasuk asuransi itu kan? Ya, kita anggap seluruh rakyat Indonesia yang memiliki kendaraan 50%-nya aja bayar pajak lah. Oke? Bayar pajak. Kemungkinan orang ngeklaim jasa marga ini berapa persen sih? Dikit lah pasti. Dikit ya. Sisanya kemana tiap tahun? Itu ya. Ya benar. Jadi ini jadi anggaran pembangunan. Enggak, oke? Entah. Anggaran pembangunan jalan enggak. Itu berarti Masuknya ke jasa PU. Iya sih. harus transparan ya. Aku baru kemarin loh baca gini. Yang kecelakaan Bekasi itu. Nah, itu kan diituin ke jasa marga ya. Nah, dan ketika baca, saya sendiri baru tahu. Klaim jasa marga. Baca-baca, oh ternyata itu ada asuransi kayak gitu. Baca makin dalam ternyata emang jarang orang yang menggunakan itu tuh. Ya jarang. Sekarang rata-rata orang kecelakaan, cerek, bawa ke rumah sakit. Kadang-kadang rumah sakit goblok nggak mau nerima karena tidak ada DP. Atau mungkin prosedurnya malesin kemarin emang. Bisa jadi prosedur ke satu ini tidak disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat. Kedua, pasti prosedurnya ribet. Iya. Ya, itu poinnya emang penting banget. Kayaknya sosialisasinya kurang banget karena saya aja Nggak tahu kan gitu. karena nggak tahu dan terus pasti ribet pasti sih. Dan duit Celakanya di mana? Ini kalau di jalan ini masuknya ke ini kan. Oh ini harus ada surat ini si dulu. duit yang terkumpul dari pajak itu kemana? Ya, kalau misalkan yang menggunakan Atumang berapa? Sekarang 200.000 aja pajak motor kendaraan paling murah lah ya. 200.000 kali Udah makan ya itu kan 200.000 pajaknya kan. pajak misal kita anggap 200.000 dikali dengan berapa warga Indonesia yang memiliki kendaraan. Iya. Terkumpul 900 triliun lah. Yang ngeklaim kalau orang turun sampai ada nggak yang turun 1 M? Ya enggak. Enggak kan? Yang ngeklaim sedikit. Sisa uangnya kemana? Ngegaji samsat. Kita simpan tanda tanya ini dan kita udahan. Iya. Kita reaksi. Ini aja buat yang tahu nih di Nah, komen. Ya karena kita kan nggak tahu. Ya iya. Apakah Kita hanya guru WP. apakah kan itu misalkan dari pajak ada biaya apa dan biaya mungkin buat asuransi berapa persen. Terus kan memang yang orang Indonesia ngeklaim dari emang kami orang Indonesia tiap cilaka tiap poe kan enggak. Iya benar. Ya udahlah. Biar jadi tanda tanya buat Duitnya kemana? Sisa duitnya. Ya udah gitu aja. Yang tahu komen atau masuk ke kantongnya Gayus lagi gitu. Iya, aduh. Tapi berarti gini loh, kan ada juga asuransi swasta yang menawarkan asuransi itu kecelakaan. Ada. Tapi kan ngeklaim pun kenapa harus ada itu kalau ternyata biro jasa ternyata ada. iya aja namanya permainan dan Bisnis. sedangkan di Islam asuransi sendiri itu adalah salah satu gambling, judi haram. Wah, Iya. gitu. Iya. Cuma tak mengisah loh. Sekarang nih logika sederhana, Bapak Diki bayar tiap bulan. Apakah Bapak suatu saat nanti kamu bakal masuk rumah sakit Gambling ya. atau kecelakaan? Sedangkan kita di setiap sholatnya kan ngedoa pengen selamat terus. Nah, itu. Kedua, ketika benar-benar kita kecelakaan, kita ngeklaim prosedurnya Ribet. Oh ya? berapa banyak keuntungan yang mereka dapatkan dari hasil seperti itu. Kalau asuransi gitu semua nggak selalu bisa hangus ya sih uangnya? Bisa. Bisa lah.
Angus. Atau mending Depok. Iya. Mending depo udahlah bener. Kalau mendingan lebih baik judi yang benar-benar terlihat judi, bukan lebih baik ya, maksudnya yang semua orang tahu bahwa itu judi. Ini mah kalau candaannya ya. Kalau canda aja, daripada dibalut yang seakan-akan menawarkan bahwa itu ya nggak haram. Jadi saya kalau ada telepon mau nawarin asuransi, saya mah, ya Pak kita dari asuransi, Mbak di agama saya hukumnya riba, mendingan Mbak telepon aja ke yang lain. Oh iya Pak, masalahnya kalau diladenin, saya nggak mau. Panjang. Pak tapi gini apa ya ribet. Udah lah Pak, udah malam mah pulang. Oke, kalau gitu semoga dengan kenaikan BBM ini Tidak menjadikan Nabi Isa turun ke muka bumi. Oke. jadi anu sengklek sing garade milik Amin. nya anu garade milik sing mariki tong terus we sarakas itu juga Firaun. Mikir. nya Firaun lain edik. Ya, closing. Gitu teh abi mah nya pamilih sanes teu pamitan sanes bawasanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.